bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dengan saya, Suster Maria Emerita OP dari komunitas para suster Santo Dominikus di Rowoseneng. Hari ini kita bersama dengan Gereja Semesta merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari ini juga menjadi hari yang istimewa bagi adik-adik kita yang menerima sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya. Kita diajak untuk kembali mendengarkan kisah dari Injil Lukas tentang bagaimana Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan, mukjizat bagi banyak orang yang mengikuti perjalanan pewartaan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, banyak pengikut Yesus yang mendengarkan dengan setia pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Namun ketika malam menjelang, kegelisahan muncul dari dalam diri para murid Yesus, hingga mereka berkata kepada Yesus untuk meminta banyak orang itu pergi ke desa-desa agar mereka mendapatkan penginapan dan juga makanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Mereka justru diminta untuk memberikan makanan kepada ribuan orang yang mengikuti Yesus. 5.000 orang, baru mereka yang laki-laki. Mungkin belum termasuk yang perempuan dan juga anak-anak. Secara manusiawi tentunya perintah Yesus itu bisa jadi membuat para murid terkejut. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan dan harus memberikan makan kepada 5.000 orang lebih. Untuk membeli makan tentunya tidak mungkin karena mereka jauh dari pedesaan atau perkampungan. Mereka berada di tempat yang sepi. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus memberikan perintah untuk mengambil tanggung jawab akan keselamatan orang lain. Itu juga menjadi tanggung jawab kita. Ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan, orang lain menderita, keselamatan orang lain terancam, jangan hanya sekedar kasihan atau bahkan justru melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Kecenderungan kita adalah kita tidak mau mengambil resiko, kita lebih memilih menghindar. Bisa jadi karena merasa kita pun terbatas. Saya juga tidak memiliki sesuatu pun yang bisa diberikan untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Bisa jadi kita takut, bisa jadi kita ragu, khawatir bagaimana dengan kebutuhan kita selanjutnya. Peristiwa penggandaan mukjizat memberikan makanan kepada 5.000 orang ini hanya dengan 5 roti dan 2 ikan mengingatkan saya akan sebuah buku yang berjudul tentang diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagi. Spiritualitas ekaristis. Kita diajak untuk menyadari bahwa kita telah dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Maka kita pun harus bertumbuh di dalam iman. Menjadi anak-anak Allah, tentunya Allah akan melimpahkan berkat yang melimpah kepada kita. Kita tidak akan kekurangan kalau kita terus bersyukur. Kita akan dicukupkan. Berkat yang kita terima tidak boleh berhenti hanya untuk kita, tetapi kita rela untuk dipecah-pecah dan membagikan kepada orang lain sesama kita. Kita setelah diberi berkat bukan hanya secara materi, tetapi juga mungkin kemampuan kita, waktu kita,
banyak pengalaman-pengalaman kita yang hendaknya kita pun rela untuk mengambil bagian dalam hidup kita itu untuk dibagikan kepada orang lain, agar itu pun menjadi berkat bagi mereka, terlebih mereka yang membutuhkan. Maka tidak heran dalam peristiwa mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan ini pun Yesus kemudian meminta apa yang dimiliki oleh para murid, memberkatinya, berdoa, kemudian meminta para murid untuk membagi-bagikan kepada lebih dari 5.000 orang yang menyertai mereka. Dan ternyata dari apa yang telah mereka nikmati hingga mereka kenyang, masih ada paling tidak 12 bakul sisa makanan. Luar biasa, dari keterbatasan menjadi kelimpahan. Bukan hanya sekedar cukup, tetapi bahkan berlimpah. Semoga spiritualitas ekaristis ini pun menjadi semangat bagi kita untuk terus berbagi kepada sesama kita, sekalipun kita juga harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi kita percaya dengan iman bahwa kita adalah anak-anak Allah yang terberkati. Maka marilah kita pun berjuang untuk menjadi berkat bagi sesama kita dengan semangat berbagi. Tentunya semuanya dilandasi oleh cinta, seperti telah kita terima cinta yang luar biasa dari Tuhan. Maka hendaklah kita pun juga mencintai sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Berkah dalam.